Shalom teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang sehat. Meskipun kita berada di dalam kondisi pandemi seperti ini, tetapi kita boleh bersyukur kita diberikan waktu, kita diberikan tempat. Meskipun dalam tempat yang berbeda-beda, tetapi kita boleh bersama-sama menyatukan hati untuk menghadap hadiratnya. Oleh karena itu, aku mau ajak teman-teman untuk mengangkat satu pujian, untuk membangkitkan lagi jiwa kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, sungguh kami berterima kasih ya Bapa atas satu hari yang telah Engkau tambahkan ke dalam kehidupan kami, sehingga kami pada hari ini diperbolehkan untuk beribadah kepada Engkau, menghadap hadirat Engkau. Bapa, kami tahu ya Bapa bahwa kami adalah manusia yang lemah, manusia yang berdosa. Kami seringkali mengecewakan Engkau. Mohon ampuni kami ya Bapa. Tolong pimpin kami ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Bapa. Menjadi pribadi yang Engkau kehendaki. Pulihkan kami ya Bapa. Dan kami juga sungguh berterima kasih dan bersyukur atas segala hal yang boleh ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati ya Bapa, pimpin ke hati kami ya Bapa, sehingga kami boleh
mengikuti ibadah ini dengan baik ya Bapa. Engkau berkati jalannya ibadah dari awal hingga akhir. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan juga ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang agung, dan Tuhan yang perkasa. Kemegahannya tidak terbayangkan oleh kita. Oleh karena itu kita mau menyerahkan segenap jiwa kita dan juga pengharapan kita ke dalam tangan Tuhan kita yang begitu hebat. Melalui satu pujian, Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Selanjutnya kita mau kembali menyembah dan memuji namanya, tentunya tetap dengan hati yang penuh sukacita dan keyakinan bahwa Ia hadir di sini. Ia hadir dalam setiap kehidupan kita, baik suka maupun duka. Dan juga bersama dengan Dia kita akan menang. Kemenangan terjadi di sini. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia Bapa.
Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Ayat tema kita pada kebaktian hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat 1-5. Dan di dalamnya tertulis, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita mau minta pertolongannya agar kita boleh mendengarkannya dengan baik, dan juga kita mau menyatakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa
sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur sebab Tuhanlah yang memiliki hidup kami dan Engkaulah Tuhan yang bertakhta sekalipun di dalam kondisi yang sangat tidak ideal. Namun kami percaya bahwa Engkau tetap bekerja sekalipun di dalam kondisi yang paling tidak baik yang kami sedang hadapi hari ini.
Tuhan, kami sekali lagi mohon Kau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan, ketika kami datang untuk mendengar firman-Mu, dan kiranya Engkau sekali lagi memakai hamba-Mu dan memakai rekaman yang terbatas ini untuk boleh menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah hanya kebenaran-Mu saja ya Tuhan yang boleh tersampaikan dan kami boleh diberkati. Dengar doa kami ya Tuhan di dalam dan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih untuk kesempatan saya boleh sekali lagi berbicara kepada rekan-rekan semua di dalam Youth Bungur. Saya masih ingat sekali ketika 1 tahun yang lalu, persis Desember, saya berbicara di acara Natal bersama, di mana saya boleh menyampaikan firman Tuhan juga. Tanpa terasa 1 tahun sudah kita sampai di penghujung tahun 2020. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ingin ajak kita untuk memikirkan bersama-sama. Barangkali ini adalah kondisi yang kita pikir tidak ideal. Kondisi yang mungkin bagi kita itu sangat-sangat tidak baik. Ya, Natal itu sebetulnya identik dengan biasanya kita berpikir Natal itu identik dengan kesibukan Natal. Tahun lalu itu saya ingat sekali bahwa ada drama Natal, ada paduan suara gitu ya. Sibuk pasti mereka sebelum mempersiapkan Natal 2019. Saya percaya kalian sangat sibuk untuk mempersiapkan semua itu. Tapi di tahun ini tidak ada satu orang pun yang terpikirkan bahwa tahun ini akan terjadi pandemi yang sudah membuat kita kira-kira setengah tahun berada di rumah. Ini adalah satu kondisi yang tidak pernah ada di dalam pikiran kita akan kita alami. Ibadah pun kita tidak bisa bertemu muka seperti saya hari ini dengan teman-teman semua. Sesuatu yang keadaan yang kita tidak bisa handle, satu keadaan yang kita tidak pernah bisa harapkan gitu, bisa terjadi hari ini. Saya juga ketika saya mempersiapkan perenungan firman Tuhan untuk hari ini, saya kembali teringat, iya ya, tahun lalu tuh saya masih bicara loh, face to face. Tahun ini saya nggak bisa, saya harus memakai artificial ini, begitu ya, dengan rekaman seperti ini, begitu. Bahkan saya tidak bisa hadir secara fisik. Maka tahun ini menjadi 1 tahun yang spesial. Apa sih yang yang Tuhan sedang ingin kita pikirkan atau kita renungkan di dalam kondisi ini? Saya percaya sekali, seperti tadi saya sudah berdoa, bahwa tidak ada sesuatu kejadian yang di dalamnya Tuhan tidak bekerja begitu. Tidak ada satu keadaan pun yang bisa membuat kita mengatakan bahwa oh Tuhan sedang meninggalkan kita. Tidak. Tidak ada satu hal pun. Biasanya Natal tuh identik dengan persiapan Natal, kesibukan yang gila-gilaan ya. Saya percaya tahun lalu pasti sangat sibuk, tahun ini tidak ada kesibukan sama sekali. Bahkan kita tidak bisa keluar rumah, kita tidak bisa ibadah harus virtual seperti ini. Maka persiapannya juga akan sangat berbeda sekali begitu ya. Biasanya Natal tuh identik dengan wow, liburan, kumpul-kumpul gitu, kumpul-kumpul keluarga. Even sekarang orang itu sudah sangat bosan, ada banyak sekali anak-anak remaja, ya murid saya lah ya, yang sudah bosan banget di rumah. Apalagi udah berantem, baikan lagi, berantem lagi, baikan lagi sama Koko, sama Cece, sama Adek, sama semua lah ya. Dan sampai udah bosan. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya kita akan menanti-nantikan, wow libur, kita bisa ngumpul-ngumpul keluarga, seru, ketemu bareng. Tahun ini rasanya, please deh, kapan gue bisa keluar rumah, kapan gue bisa jalan-jalan, kapan gue bisa kumpul-kumpul sama teman-teman gue. Terjadi perubahan yang sangat besar yang kita tidak pernah bisa duga. Maka bagi saya, ini adalah momen yang sangat-sangat berharga untuk kita merenungkan.
Dan saya bersyukur karena bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan sama-sama itu dituliskan oleh seorang yang besar di zamannya, dituliskan oleh Daud, dan saya diberikan bagian ini, dan kemudian ketika saya merenungkan, saya melihat koneksinya dengan keadaan kita hari ini. Ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali untuk kita merenung sebetulnya. Berdiam diri, karena kita harus dipaksa berdiam diri dan memikirkan, hidup ini mau kemana sih? Di dalam keadaan yang saya nggak bisa kendalikan, yang saya tidak bisa handle sama sekali, saya tidak bisa berkuasa atasnya, terjadi perubahan yang sangat besar yang saya tidak bisa kontrol. Apa sih hal yang paling penting untuk kita pikirkan? Yang paling penting untuk kita pikirkan adalah hal yang paling penting di dalam hidup. Yang seringkali di tengah-tengah kesibukan kita, itu kita sudah lupakan dan abaikan. Apa sih hal yang paling penting di dalam hidup? Di dalam Mazmur 103, Daud itu berbicara, Daud itu seorang raja yang sangat besar di zamannya. Raja yang tidak hanya mencatat kesuksesan yang besar, tapi juga mencatat kegagalan yang besar dalam hidupnya. Sehingga tulisan Daud layak untuk kita pertimbangkan, untuk kita renungkan hari ini. Karena bagaimanapun tulisan ini sudah bertahan 2000 tahun sedikitnya, sehingga kita boleh membacanya dan merenungkannya hari ini. Mari kita bersama-sama melihat kepada Mazmur 103. Satu Mazmur yang bagi saya sangat-sangat indah, dan saya bersyukur boleh membagikan bagian ini. Saya akan membacakan buat kita semua. Sebetulnya Mazmur 103 ini, rekan-rekan yang ada di rumah, boleh silakan membuka bagian firman Tuhan ini, 103 ya, Mazmur 103. Mazmur yang dituliskan oleh Raja Daud, ya, raja yang bagaimanapun kita tidak bisa menganggap remeh, karena pertama adalah dia adalah raja yang besar di zamannya, dan yang kedua adalah tulisan-tulisannya dituliskan dan sampai hari ini masih tercatat dan bisa dibaca dan direnungkan. Artinya tulisan dia sangat penting. Artinya apa yang dia pikirkan, yang Daud pikirkan itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita renungkan hari ini. Saya akan membacakan Mazmur 103 dan kita akan melihat Mazmur ini hanya memiliki dua tema besar. Pertama adalah siapa Allah, yang kedua siapa manusia. Hanya dua tema besar saja yang diangkat oleh Daud. Artinya apa sih? Artinya bagi Daud yang adalah raja yang besar, raja yang sudah punya mumpuni, ya, raja yang sudah punya track record kesuksesan besar maupun sekaligus kegagalan yang besar. Jadi orang yang bukan hanya bicara berdasarkan teori, tetapi orang yang sudah menjalankan hidup yang berpuluh-puluh tahun dengan segala kesulitan pergumulan yang dia alami. Maka apa yang dikatakan oleh Daud adalah sesuatu yang layak untuk kita betul-betul perhatikan. Dan Daud hanya mengangkat dua tema yang paling penting, yaitu Allah dan siapa manusia. Saya akan bacakan bersama, kita akan sama-sama merenungkan, tetapi saya akan bacakan untuk saudara sekalian, dan silakan setiap kita boleh menyimak dari rumah kita masing-masing. Mazmur 103, demikian bunyinya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya dan pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Satu mazmur yang sangat indah. Seorang yang berjalan di dalam hidup yang sudah cukup panjang seperti Daud. Orang yang sudah mengalami begitu banyak baik kesulitan, baik kisah sukses maupun kisah kegagalan. Daud kemudian menyimpulkan hanya ada dua hal saja yang paling penting di dalam hidup ini. Yang pertama adalah mengenal siapa Allah. Dan yang kedua adalah mengenal siapa diri kita. Di atas pengenalan akan Allah inilah tergantung seluruh makna hidup kita. Daud perkataannya tidak bisa dianggap remeh. Karena dia menyatakan apa yang paling penting di dalam hidup ini. Tidak ada satu orang pun yang pernah membayangkan tahun 2020, angka yang sangat bagus, angka cantik 2020, akan terjadi peristiwa yang sangat-sangat tidak ada di dalam benak siapapun juga. Pandemi yang membuat setiap orang, setiap peradaban, bangsa yang paling keren, bangsa yang paling maju pun tidak luput dari pandemi ini. Dan setiap orang seperti dipaksa, tidak bisa tidak, harus berdiam diri, harus tidak bisa berelasi. Tidak lagi bisa, sehingga sampai roda ekonomi pun berjalan dengan lambat sekali dan banyak sekali krisis ekonomi. Bukan hanya krisis ekonomi yang paling mengerikan di dalam pandemi yang sudah hampir setengah tahun ini ya kita jalani, setengah tahun, 7 bulan kita berada di dalam rumah, kita tidak bisa keluar. Ekonomi bergerak lambat sekali dan ekonomi mulai terjadi resesi. Tetapi sebetulnya resesi yang paling besar bukanlah ekonomi. Pandemi ini membongkar sebuah fakta bahwa manusia itu membutuhkan relasi person to person. And yet pada saat yang bersamaan manusia mengalami pergumulan yang sangat besar di dalam hal relasi juga. Perhatikan baik-baik, ada banyak sekali anak yang sudah mulai bosan ada di rumah. Ada yang tidak betah, kepengen cepat-cepat masuk sekolah. Padahal pandemi ini kemungkinan besar masih belum bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Kepengen cepat-cepat sekolah. Kenapa sih pengen cepat sekolah? Bosan di rumah, Bu. Kenapa bosan? Karena saya udah males ketemu sama orang rumah. Ribut terus sama orang rumah. Maka kepingin sekolah bukan karena rindu belajar bersama-sama, tetapi karena sudah terlalu banyak masalah di dalam rumah. Pandemi ini membawa begitu banyaknya kesulitan di dalam relasi yang dibongkar oleh Tuhan. Dan sebetulnya kesempatan seperti ini
harusnya menjadi satu kesempatan yang sangat baik untuk kita semua memikirkan hidup ini mau kemana sih? Apa sih yang paling penting? Ini adalah kesempatan yang paling baik. Dan Daud mengatakan, walaupun kita mungkin klise, kita bosan banget dengerin, iya saya tahu kok itu Tuhan yang paling penting. Ya, betul. Seringkali ya, kalau tidak terjadi pandemi ini, kita mungkin sudah lagi sibuk-sibuk mempersiapkan paduan suara, drama, kita lagi sibuk-sibuk Natal, keluar terus setiap hari, nggak ada kesempatan di rumah, begitu ya, terus lalu kita berasa melayani, and yet pada saat yang bersamaan, kemungkinan besar justru kita paling lupa siapa fokus Natal yang sesungguhnya. Mungkin kita juga tidak lagi ingat. Kita mungkin lebih mempersiapkan diri bagaimana perform jadi Yesus yang lebih keren gitu supaya orang jemaat bisa terkesima dengan penampilan kita di dalam drama Natal tahun ini. Lebih daripada mengenal siapa Kristus. Apa sih sebetulnya makna Natal? Mari kita melihat dari Mazmur 103 ini. Saya belajar sekali bagaimana Daud, seorang yang besar di zamannya, itu bisa merenungkan dan menyimpulkan bahwa yang paling penting itu adalah Allah itu sendiri. Kenapa Allah itu mengenal Allah dan berelasi dengan Allah, dengan Tuhan itu sendiri adalah hal yang paling sentral di dalam hidup Daud, yang diungkapkan Daud di dalam Mazmur 103. Kalimat pertama, Mazmur ini penuh dengan pujian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan kebaikannya. Nah ini. Di tengah-tengah segala kesibukan Natal biasanya, kita itu melupakan Tuhan sebenarnya. Cuma kita tidak sadar saja. Itu yang tadi saya share ya. Kita seringkali tidak sadar di tengah-tengah kesibukan yang paling sibuk, justru kita sibuk buat apa kita udah nggak tahu lagi gitu. Daud membuka Mazmurnya dengan satu kalimat yang mengingatkan kepada kita, yang paling penting itu mengingat Tuhan. Why? Kenapa begitu? Maka lalu Daud membongkar begitu banyak ayat yang menunjukkan siapakah Tuhan itu. Tuhan yang kayak apa sih yang perlu dipuji? Itu nanti yang akan membuat kita melihat apa sih yang paling penting di dalam hidup ini dan apa sih perenungan yang paling sentral di dalam momen Natal sebetulnya. Kenapa mesti ada Natal? Kenapa anak Allah harus masuk ke dalam dunia? Apa sih yang paling sentral? Kenapa sih Allah harus dipuji? Apakah Allah kurang mulia sehingga perlu dipuji? Tidak ya. Daud mengatakan, ingatlah kebaikannya. Maka apapun keadaan kita, Allah adalah Allah yang baik. Bagaimanapun keadaan dunia yang sedang bergoncang, kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Why? Kenapa? Bukan karena nggak ada pandemi, bukan karena ada pandemi jadi Tuhan nggak baik. Atau kalau pandemi ini hilang, Tuhan baru baik nih, gitu. Tidak. Daud mengingatkan kepada kita, kenapa dia memuji Tuhan? Dan apa sih kebaikan Tuhan yang dia puji? Kita akan perhatikan ayat 3 sampai ayat 5. Dan nanti akan dilanjutkan ayat 6 sampai ayatnya yang ke-14. Kenapa sih kita harus melihat kepada kebaikan Tuhan? Kebaikan Tuhan tuh kayak apa sih? Bukan tadi ya saya katakan pandemi ini segera berlalu. Oke, kita nggak apa-apa juga sih berdoa untuk pandemi ini boleh berlalu. Tetapi bukan itu yang paling sentral. Bukan kesulitan yang dilewatkan Tuhan sehingga kita bisa memuji Tuhan. Kita harus memuji Tuhan karena Tuhan baik. Kenapa sih? Oh iya, kesulitan saya diangkat Tuhan. Saya tidak ada lagi kesulitan. Terus saya semester depan bisa sekolah lagi. Wah seru, bisa ketemu teman dan seterusnya dan seterusnya. Tuhan melihat itu. Aduh, kok shallow banget ya. Kok saya hanya dilihat baik oleh karena baik buat kamu.
Gak salah juga sih, baik buat kita. Memang Tuhan baik untuk kita. Tetapi apa sih kebaikan Tuhan sehingga Daud menuliskan Mazmur ini dan mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Apa itu segala kebaikan Tuhan? Ayat 3-5 mengatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Perhatikan ayat 3, waktu dikatakan mengampuni segala kesalahanmu, dan kemudian kenapa Daud mengatakan menyembuhkan segala penyakitmu? Ini bukan berkaitan dengan kesembuhan secara material atau kesembuhan secara fisik. Ini jelas-jelas Daud sedang menyatakan kesembuhan secara spiritual. Karena Daud sebelumnya mengatakan mengampuni kesalahan. Daud sedang berbicara mengenai kebutuhan spiritual manusia yang paling mendasar, yang dipenuhi oleh Tuhan, yaitu pengampunan. Tadi saya sudah menceritakan, ada begitu banyak, pandemi ini telah membongkar begitu banyak relasi yang tidak sehat di antara anggota keluarga. Bahkan di Amerika sendiri, di awal-awal pandemi, itu banyak sekali pasangan yang ingin bercerai. Why kepengen bercerai? Karena nggak tahan 24 jam ketemu orang yang sama. Lah, selama ini nikah, ngapain? Rupanya menikah hanya untuk status sosial, sehingga ketika terjadi pandemi harus 24 jam ketemu, ternyata nggak kenal satu dengan yang lain. Apa yang menjadi krisis terbesar manusia sih sebetulnya? Apa sih yang membuat manusia bercerai? Angka perceraian, peperangan, segala kebencian, segala kesulitan yang dihadapi manusia dalam dunia ini, tidak lain, tidak bukan relasi yang rusak. Bukankah begitu mudah untuk menyampaikan, saya mengampuni kamu, saya meminta ampun kamu karena saya sudah melakukan kesalahan, ampuni saya ya, saya sudah melakukan kesalahan. Bukankah begitu mudah untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik, yaitu dengan mengampuni dan memohon, mengaku dosa dan kesalahan dan memohon pengampunan? Bukankah itu adalah hal yang kita sudah tahu? Bukankah itu yang menyelesaikan seluruh masalah manusia? And yet, itu hal yang paling sulit untuk dilakukan. Itu sebabnya Daud mengatakan, tidak mungkin orang yang tidak bisa mengampuni orang lain adalah orang yang dirinya sendiri perlu diampuni. Ketika Yesus di atas kayu salib, Yesus justru mengucapkan satu doa yang sangat besar, yaitu doa tentang pengampunan. Itu sebabnya salah satu penjahat di samping salib Yesus itu bertobat ketika mendengar kalimat ini. Siapa dia yang bisa mengampuni? Dia tahu persis orang ini adalah orang yang tidak berdosa. Maka ketika kita sulit untuk mengampuni, artinya kita sendiri perlu diampuni. Dan itulah kebutuhan terbesar hidup kita. Kita adalah orang yang harus diampuni. Kita hidup di dalam kerusakan relasi yang luar biasa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami begitu banyak misteri di dalam hidupnya. Kejadian pasal 3 langsung diikuti oleh kejadian pasal 4, peristiwa pembunuhan paling ironis di dalam sejarah. Kakak bunuh adik. Kerusakan relasi, merusak relasi yang paling intim, relasi yang paling harusnya paling indah, paling kuat, itu hancur. Manusia memerlukan pengampunan. Ini yang Daud kenal dari kebaikan Tuhan. Karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa kita. Hanya Tuhan, jikalau Tuhan mengampuni kita, baru kita betul-betul bebas. Maka Daud mengatakan, yang menyembuhkan segala penyakit. Sumber daripada ayah saya adalah seorang dokter, almarhum. Ketika kuliah, beliau ingat bahwa dosennya mengatakan kepada murid-muridnya waktu itu, ayah saya masih mahasiswa statusnya,
Dan saya percaya sih dosennya bukan Kristen ya. Waktu itu mengatakan, 99,99% orang sakit ya, sakit fisik, itu disebabkan oleh hal yang spiritual atau mental atau psychological. Bukan karena pada dirinya fisik. Kenapa sih penyakit bisa masuk? Karena tubuh kita kehilangan kekebalannya menurun sehingga virus lah, bakteri lah bisa merusak tubuh kita. Maka kita disebut sakit. Jadi sebetulnya 99,99% orang itu sakit fisik. Itu karena metabolisme tidak baik, kekebalan tubuhnya turun, dan kemungkinan besar kekebalan tubuh itu turun adalah cara hidup. Pertama cara makan, yang kedua adalah tidur. Ya, orang itu gampang mati kalau kurang tidur lebih daripada orang sekadar kurang makan. Jadi survei ini menunjukkan bahwa seluruh hidup fenomena fisik kita ini yang menopang adalah spiritual kita. Maka ketika Daud mengatakan, Daud yang 2000 tahun jauhnya jaraknya dengan kita hari ini, itu mengatakan bahwa yang paling penting kita memerlukan pengampunan. Pengampunan siapa sih? Pengampunan yang paling penting, yang paling kita perlukan hanya satu. Jikalau Tuhan mengampuni, kita betul-betul terampuni. Tanpa pengampunan Tuhan, kita tidak benar-benar sembuh. Itu sebabnya Daud mengatakan yang menyembuhkan segala penyakit. Kebaikan Tuhan yang paling sentral adalah Tuhan yang mengampuni. Kenapa itu paling baik sih? Kenapa itu disebut kebaikan sih? Jangan salah ya. Karena ketika kita berdosa, kita sedang mengkhianati Tuhan. Itu sebabnya hidup kita menjadi hidup yang terus-menerus mengalami perceraian dari berbagai relasi. Ketika kita menolak Tuhan, langsung Kejadian pasal 3 mencatat. Adam menyalahkan Hawa menyalahkan ular, dan kemudian anak mereka, Kain, membunuh Habel, kakak membunuh adik. Jadi kerusakan relasi dimulai dari kerusakan, pemberontakan, penolakan kepada Allah. Itu sebabnya tanpa pengampunan Tuhan, sebetulnya kita itu sudah tidak lagi berguna hidup. Nggak ada maknanya hidup ini. Maka dalam perenungan yang sangat baik ini, dalam kondisi yang mungkin tidak ideal, tetapi tetap saya percaya firman Tuhan tidak pernah salah. Daud mengatakan bahwa manusia memerlukan pengampunan, dan itu kebutuhan mendasar manusia. Itu sebabnya Daud mengatakan Allah itu baik adanya, dan kebaikannya tidak boleh kita lupakan, sebab hanya karena pengampunan Tuhanlah kita bisa dibebaskan. Lalu Daud mengatakan, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, kematian, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Luar biasa sekali. Ini yang namanya berita Natal. Ini namanya berita Natal. Allah yang datang ke dalam dunia, Allah yang rela bersentuhan dengan manusia yang berdosa, Allah yang melawat umatnya, Allah yang mengampuni, menyediakan diri, memberikan rahmat dan kasih setianya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan kemudian memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, luar biasa. Hanya oleh karena pengampunan Allah itulah maka blessing bagi dunia ini boleh terjadi. Ketika kita menerima segala kasih karunia Tuhan, ketika kita mendapatkan rahmat Tuhan, kita sudah, apa sih artinya memuaskan hasratmu dengan kebaikan, dan masa mudamu menjadi baru seperti Raja Wali? Saya percaya waktu Daud menuliskan ini, dia sudah tua, betul. Ya, sudah lebih berumur daripada kalian, pasti begitu. Lebih muda dari saya jauh, ya mungkin Daud seumur saya kali waktu itu. Mengatakan masa mudamu akan menjadi baru seperti burung Raja Wali.
Sudah masa muda itu indah, lalu lebih lagi baru seperti Raja Wali. Harusnya ini menjadi message yang sangat penting buat kalian yang masih remaja ya. Harusnya, tapi nggak tahu, saya tidak tahu. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Wah, apa sih lebihnya dengan memuaskan kita dengan kebajikan? Sekali lagi, kita sudah sedang mengalami sesuatu yang tidak terlalu baik, yaitu pandemi yang membuat kita tidak bisa berrelasi secara wajar. Dan kalaupun kita harus ada di rumah, kita bisa ribut sama keluarga kita sendiri. Kita mengalami kesulitan yang sangat besar. Setelah jatuh di dalam dosa, kita sudah mengalami banyak sekali keterkiliran di dalam relasi. Kita perlu ada pengampunan, karena hanya pengampunan Tuhan itulah yang membuat kita rela berbaikan atau memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Luar biasa ya. Hanya pengampunan Tuhan yang membuat kita tuh ingin melakukan apa yang baik. Jadi orang yang betul-betul memuaskan hasratmu. Jadi hasrat terbesarnya adalah melakukan apa yang baik, apa yang jadi blessing buat orang lain. Dan itu dilahirkan dari pengampunan Tuhan. Hanya orang yang diampuni yang bisa mengampuni. Hanya orang yang menerima penerimaan Tuhan yang bisa menerima orang lain. Itu artinya. Ini Natal sih. Natal itu adalah berita mengenai Allah masuk ke dalam sejarah. Allah yang tidak berdosa masuk ke dalam dunia yang berdosa. Menghadirkan shalom. Menghadirkan kebaikan. Menghadirkan, memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Maka Daud tidak berhenti sampai di situ. Daud memaparkan luar biasa. Tadi saya mengatakannya, Mazmur 103 ini berbicara mengenai dua tema yang paling besar. Siapa Allah sih? Daud mengatakan Allah yang begitu baik. Allah yang luar biasa baik. Baiknya di mana sih Allah? Kenapa kita mesti tidak boleh melupakan kebaikannya? Kebaikan yang paling besar adalah Allah mengampuni kita yang berdosa. Allah rela mengatakan, oke, kamu sudah merusak relasi, tapi again saya mau mengasihi kamu lagi. Itu adalah berita yang luar biasa. Daud tidak berhenti sampai di sana. Daud memaparkan karakter Tuhan di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Daud memaparkan Allah kita itu kenapa bisa mengampuni. Karena Allah itu bukan Allah yang pendam. Allah yang bukan baperan. Bukan Allah yang menyimpan kesalahan. Allah yang begitu tidak membalaskan kejahatan kita dengan kejahatan. Kita sudah menolak Allah. Allah tidak menolak kita. Justru Allah turun sendiri untuk jangkau kita. Jadi jangan salah ya. Kalau kebanyakan orang tidak mau mengalah begitu ya. Kalau ngalah, gue kalah lah. Dia makin naik di atas kepala gue ntar gitu. Makin kurang ajar. Dia nggak tahu salahnya di mana. Jangan salah. Karena itu nggak Kristen sih. Karena Allah ketika manusia menolak Allah dan berdosa melawan Allah, justru Allah itu turun. Allah nggak baperan sih. Puji Tuhan, Tuhan bukan kita. Puji Tuhan, Tuhan adalah Tuhan. Tuhan yang seperti ini. Tuhan yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Allah itu Allah yang merelakan diri, merendahkan dirinya, padahal bukan dia yang salah. Mengalah itu bukan untuk kalah. Mengalah adalah kuasa pengampunan yang luar biasa. Allah turun dan kemudian mengampuni, dan ketika dia mengampuni, ayat 11 itu ya, sangat terkenal lagunya ya, setinggi langit dari bumi demikian besarnya kasih setia, kita bisa nyanyi tapi seringkali kita tidak mengerti maksudnya. Allah itu mengasihi kita, Allah bahkan mengampuni kita seperti apa sih? Karena lahir dari karakter Allah yang tidak mendendam, dan ketika mengampuni betul-betul mengampuni, betul-betul tuntas. Tidak korek-korek lagi ya kan, dulu kan gitu kan ya. Lu kan pernah salah sama gue, lu mesti inget loh, lu pernah salah.
Tuhan tidak begitu. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya dari segala daripada kita pelanggaran kita. Tuhan bukan hanya mengampuni, tapi Tuhan juga menjauhkan kita dari segala pelanggaran kita. Itu kasih yang luar biasa. Sudah Tuhan yang Tuhan yang disangkali, Tuhan yang diberontakin gitu ya, Tuhan gak punya salah apa-apa, kemudian Tuhan yang dimaki istilahnya begitu ya, lalu kemudian Tuhan jugalah yang membebaskan kita dari pelanggaran kita. Luar biasa. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab Tuhan gak pernah lupa siapa kita. Ayat 14 ini penting sekali. Ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16 itu menunjukkan siapa manusia. Manusia sering gak tahu diri. Kita ini sering tidak tahu diri. Kita merasa apa Tuhan malas banget sih, bosan banget sih. Iya kalau udah apa Tuhan malas lah. Terus mana bagian saya? Kita lupa bahwa kita ini debu. Sementara Tuhan tak pernah lupa. Dikatakan di sini sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita debu. Ayat ini sangat menggugah saya. Daud menuliskan kalimat ini tidak mungkin sembarangan. Daud tahu persis siapa Tuhan. Tuhan tahu persis siapa kita. Tapi yang sering kali gak tahu diri dan yang selalu lupa siapa dirinya adalah diri kita. Dan kebanyakan kita selalu melupakan kesalahan kita. Jadi kita selalu ingat kesalahan orang lain. Ini bertolak belakang dengan sifat Tuhan yang dinyatakan Daud. Tuhan melupakan kesalahan kita. Bahkan Tuhan mengampuni. Bahkan Tuhan rela masuk ke dalam sejarah untuk kita. Sementara kita selalu lupa. Kesalahan kita paling besar, yaitu melawan Allah. Dosa kita yang paling besar, yaitu menolak Kristus. Tapi Tuhan tidak pernah lupa siapa kita. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Banyak sekali orang yang tidak bisa melewati tahun 2020 karena pandemi ini. Di awal tahun banyak orang sangat confident. Tahun 2020 adalah tahun yang sangat bagus. 20 kembar, angka bagus, angka cantik begitu. Tetapi ada banyak orang, jutaan orang tidak bisa melewati tahun ini. Karena harus mati. Karena pandemi ini. Maka manusia itu begitu rapuh, manusia itu begitu terbatas, dan manusia itu berdosa. Manusia yang berdosa adalah manusia yang tidak mampu mengendalikan segala sesuatu. Yang tadinya bisa berkuasa, sekarang tidak lagi bisa berkuasa. Saya percaya virus ini pada dirinya tidak jahat. Karena Tuhan ciptakan virus aslinya bukan untuk merusak. Karena virus itu sebetulnya punya satu fungsi yang sangat besar untuk meningkatkan daya tubuh kita. Daya perang tubuh kita, imun kita. Tapi karena mutasi genetika yang luar biasa, maka virus menjadi semakin lama semakin ganas. Banyak faktor. Dan semua faktor pengerusakan alam, pengerusakan cara hidup yang dilakukan oleh manusia. Sehingga terjadi mutasi yang luar biasa. Manusia itu sangat rapuh. Pada saat yang bersama manusia sangat hebat, bisa menciptakan segala teknologi yang hebat, yang canggih pada saat yang bersamaan. Manusia begitu rapuh. Tapi kita sering lupa. Kita sering lupa dan menghabiskan seluruh tahun-tahun kita hanya untuk memuaskan keinginan kita. Dan melupakan Tuhan. Itu sebabnya bagi saya, Desember 2020 adalah satu masa yang sangat baik untuk bagi kita semua untuk memikirkan, apalagi kalian yang masih muda. Pikirkan baik-baik. Hidup ini hanya satu kali dan kalian punya momen yang sangat berarti yang belum lahir hari ini gak akan pernah
sadarnya masih umur setahun, masih umur 2 bulan, 3 bulan, gak ada yang sadar pandemi ini. Sementara kalian yang sudah remaja dan pemuda sadar betul dan bahkan mengalami paling besar dampak pandemi ini. Ini menjadi satu momen di dalam hidup kita yang harusnya kita bisa menceritakan kepada generasi selanjutnya betapa rapuhnya manusia dan betapa kita memerlukan Tuhan dan belas kasihan. Bagaimanapun majunya teknologi manusia, manusia itu makhluk yang sangat rapuh. Namun, ayat 17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Apa sih yang paling penting di dalam momen tahun ini dan di dalam Natal khusus tahun 2020? Ini adalah minggu Advent, saya mengajak kita untuk merenungkan apa sih yang seharusnya kita ingat. Kita memerlukan pengampunan Allah. Tanpa kelahiran Kristus, maka tidak ada salib. Tanpa kerelaan bayi Natal itu lahir, maka tidak ada pengampunan. Itu sebabnya Daud mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Siapa yang bisa kita pegang kecuali pemegang kuasa atas segala sesuatu? Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Ada ketaatan yang mutlak di surga. Sorga disebut sorga karena kehendak Allah itu dijalankan. Maka sebetulnya kita bisa nggak sih mencicipi sorga di tengah-tengah pandemi ini? Bisa. Ketika kita melaksanakan firman-Nya, mengasihi firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mari kita minta kepada Tuhan di dalam hidup yang hanya satu kali. Dan kita bersyukur, kita harus bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan hari ini hidup. Dan kita boleh mengalami satu momen di dalam sejarah yang mungkin tidak akan terulang 100 tahun lagi. Mari kita melihat dan merenungkan dan memikirkan. Natal tahun ini harus betul-betul menjadi satu momen jikalau kita betul-betul ingin melihat kebaikan Tuhan. Mari kita memikirkan, merenungkan, mempersiapkan diri, memasuki minggu Natal. Mungkin memang kita diminta Tuhan untuk berhenti dari segala aktivitas secara kegiatan. Karena Tuhan mau kita memikirkan hal yang lebih esensial, yaitu tentang dirinya. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Serahkanlah hidupmu di dalam masa muda yang sangat singkat. Seperti tadi Daud mengatakan, masa muda itu akan lewat begitu cepat. Manusia seperti bunga yang hari ini ada besok layu, rumput yang hari ini ada besok layu. Tanpa pengampunan dan pemulihan dari Tuhan, maka kita tidak mungkin memiliki masa muda yang seperti Raja Wali, yang penuh dengan kebaikan dan kebajikan, yang mengalir, sehingga setiap orang yang bersentuhan dengan kita bisa melihat kebaikan, merasakan kebaikan Tuhan. Mari kita minta kepada Tuhan pada Natal tahun ini, jadilah blessing bagi orang-orang yang bersentuhan dengan diri kita. Mungkin kita tidak bisa ketemu teman, mungkin kita tidak bisa ketemu di gereja, tapi kita bisa ketemu dengan orang yang ada di dekat kita, yaitu keluarga kita.
marilah jadikanlah Natal tahun ini pernyataan kebaikan Tuhan yang terbesar, pengampunan Tuhan, kelahiran Kristus di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, suara manusia sangat-sangat terbatas, namun Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu tidak terbatas. Terlebih lagi pekerjaan Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, menyempurnakan pendengaran kami, pengertian kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh semakin hari semakin sadar bahwa hal yang terpenting di dalam hidup kami bukan apa yang ingin kami nikmati, tetapi apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk momen Natal tahun ini, di mana kami boleh merenungkannya ya Tuhan, dan kami boleh melihat kebajikan Tuhan lebih dalam lagi, ketika justru kami harus berhenti dari segala aktivitas. Kami mohon Tuhan kiranya ini menjadi satu kesempatan yang betul-betul momentum di dalam hidup kami yang hanya satu kali. Dengar doa kami Tuhan, suara manusia sudah berhenti, kiranya Roh-Mu terus akan bekerja. Pimpinlah ibadah selanjutnya ya Tuhan, kiranya Engkau terus memakai pemuda dan remaja gereja Pungur ini menjadi berkat bagi masing-masing keluarga mereka. Dengar doa kami Tuhan di dalam dan demi nama bayi Natal, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. 2020. Ya, tahun ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hari pertama tahun 2020 sudah diawali dengan hujan besar yang mengakibatkan banjir dalam waktu lama. Diikuti dengan munculnya 2 orang positif COVID-19 yang hingga kini berubah menjadi pandemi yang belum diketahui kapan akan berakhir dari bulan Maret hingga sekarang. Pandemi ini membuat perekonomian negara menurun. Beberapa orang di PHK serta tempat-tempat favorit kita ditutup untuk memperlambat penyebaran COVID-19. Untuk pertama kalinya kita harus saling berjaga jarak untuk menjaga sesama. Meskipun jutaan rencana yang tidak bisa terrealisasi, tidak semua orang bisa berkumpul bersama keluarga mereka. Ada yang bekerja juga untuk membantu pasien corona, bahkan sampai mengorbankan nyawa mereka, serta pekerjaan lain yang mewajibkan mereka untuk keluar dari rumah. Anak-anak yang harus belajar dari rumah dan tidak bisa menghabiskan masa-masa sekolah mereka dengan baik. Sudah banyak yang kita lewati di tahun 2020 ini. Tidak disangka, Natal pun sebentar lagi akan tiba. Acara Natal tahun ini pun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Di tengah pandemi, ada beberapa dari kita yang sedang dalam pergumulan hidup. Pernahkah kita merenungkan makna Natal dalam kehidupan kita? Sudah berapa jauhkah pergumulan dalam hidup kita tahun ini menjauhkan kita dari hadirat Tuhan? Apakah kita mau untuk kembali berserah kepada Tuhan? Aku mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kita akan memasuki persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan transfer ke rekening gereja atau dapat dimasukkan terlebih dahulu ke dalam amplop dan nantinya dapat diserahkan ke gereja ketika kita dapat bergereja kembali. Marilah kita memberikan sedikit dari apa yang kita punya dan tentunya yang terbaik dari kita untuk dapat berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Dan sambil mengiringi persembahan, kita akan menaikkan pujian di bawah kepak sayap.
ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami sungguh berterima kasih atas firman yang telah disampaikan. Kiranya kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kita. Dan juga ya Bapa, kami sungguh berterima kasih sih ketika kami boleh berbagian di dalam pekerjaan Engkau, kami boleh memberikan sedikit dari apa yang kita punya. Dan semoga dana-dana yang sudah terkumpul boleh dikelola dengan baik oleh tangan-tangan yang sudah Engkau berkati. Sekiranya Engkau berkati ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Begitu besar berkat, kasih, dan juga kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekiranya hal itu tidak kita lupakan, demikian juga dengan firman Tuhan yang sudah dibawakan pada hari ini. Semoga hal itu juga dapat membangkitkan jiwa kita, mengobarkan jiwa kita, sehingga kita boleh lebih rindu kepada Tuhan, juga memuji Tuhan dan melakukan apa yang Ia hendaki di dalam kehidupan kita. Aku mau ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup kebaktian ini dengan satu pujian, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai.
menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita bersama-sama mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan dan mari kita meminta berkat-Nya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan, kebajikan Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kami. Sebab tanpa pengampunan-Mu maka sesungguhnya kami menjadi sia-sia. Kami juga bersyukur Tuhan ketika kami boleh memberikan sedikit dari apa yang Tuhan percayakan kepada kami melalui persembahan. Kiranya Engkau rela memakainya untuk pelebaran kerajaan-Mu di dalam gereja-Mu yang kelihatan. Dan kiranya Tuhan Engkau boleh membawa kami kembali kepada relasi yang benar dengan Engkau Tuhan melalui penutupan tahun ini di dalam Natal secara khusus. Walaupun secara virtual Tuhan, kiranya Engkau tetap hadir dan memberkati. Kiranya Engkau betul-betul membawa kami untuk mengenal diri kami di dalam Kristus. Sebab di luar Kristus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami mohon Tuhan memberkati gereja-gereja yang mengadakan Natal secara virtual, kiranya tidak mengurangi segala kekusukan dan kesungguhan kami untuk beribadah dan mengenal Engkau. Dan kiranya Tuhan sekali lagi kami mendoakan supaya setiap ibadah Natal betul-betul menyatakan Kristus di dalamnya. Kami mau menyerahkan seluruh hidup dan sisa waktu kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami untuk boleh berespon lebih lagi dengan mengenal Engkau, mengasihi Engkau dan hidup bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya sekali lagi berkat dari Allah Tritunggal boleh menyertai kami Tuhan, mulai hari ini lagi dan sampai selama-lamanya. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, selamat Tuhan memberkati.